ini dalam konteks saya bicara tentang tema hari ini tentang alkimia kriya, kaitannya sebagai fondasi immortal body dan tubuh pelangi. Ya, jadi topik hari ini itu, karena itu kita akan masuk alkimia kriya. Apa sih alkimia itu? Alkimia sebetulnya adalah merubah besi menjadi emas. Dan kalau kita sebut meditasi, meditasi itu apa sih? Orang kan bicara meditasi ada A, B, C, D, E, F, G. Meditasi ada ribuan teknik. Kalau saya bilang sebenarnya meditasi itu definisinya sederhana. Meditasi itu adalah kamu melihat ke dalam diri. Jadi meditasi itu, teknik meditasi itu hanya satu, melihat ke dalam diri. Jadi tidak ada di luar diri. Jadi kalau kamu bilang ada teknik meditasi di luar segala macam, tidak ada. Itu hanya kita melihat dalam diri. Jadi alkimia, disebut alkimia itu adalah tubuh kita. Alkimia kriya ya tubuh kita. Nah, kenapa kita disebut alkimia? Karena memang itu merubah. Jadi memang sel-sel itu semua harus dirubah ya. Jadi kalau kita bicara apa sih inti tubuh, ada yang bisa jawab di sini? Inti tubuh, jiwa. Atau inti yang dilatih di spiritual itu sebenarnya apa sih? Kuncinya, intinya di tubuh. Itu kan tubuh. Iya, tubuh. Tubuh manusia kan mau dari zaman dahulu Adam, ataupun kalau kamu percaya sebelum Adam atau sampai nanti, tubuh ya begini kan kira-kira. Ya inti tubuh itu di mana sih sebenarnya? Sumsum. Tulang belakang cuma sama kepala, otak. Jadi tubuh itu kan cuma tulang belakang sama otak atau kepala. Ini tulang belakang. Mudah. Jadi kalau kamu ada cerita, ada meditasi yang macam-macam itu ya mau kosong kalau saya bilang sih sebetulnya. Jadi sebetulnya hanya di dalam diri kita hanya ada tulang belakang dan kepala. Hanya itu. Jadi bagaimana sebetulnya konsep alkimia? Sebetulnya kita hanya bicara di dalam tubuh, di susum, di tulang belakang dan kepala. Cuma di situ aja kita bergeraknya di situ. Nah, kedua, kita ada konsep, kalau kamu pernah dengar tentang konsep 4 unsur 5 elemen. Tidak pernah dengar nggak? Makanya tadi tak suruh ngapalin, karena ini kamu ada dibuka sebuah wawasan tentang 4 unsur 5 elemen. Yang tadi saya share itu sebetulnya konsepnya Tiongkok ya, tentang Tao ya, lebih ke Tao. Dan Tao pun dia ada banyak sekali versi atau aliran banyak. Nah, tapi kira-kira gambarnya sama dalam semua aliran di seluruh dunia itu dikenal tentang 4 unsur dan 5 elemen. Kalau kamu cerita 4 unsur apa ya, nanti kamu pelajarin lagi lah. Ada yang angin, udara, ada yang tanah, bumi, ada yang api, ada yang air. Dan sebetulnya kalau kita sudah masuk yang tadi, yang saya share tadi, yang tahu tadi, kalau kita masuk budaya lain itu juga dikenal. Salah satunya di Jawa, di India, semua dikenal. Peradaban kuno semua juga mengenal. Kalau di Jawa kita kenal sedulur papat limo pancer ya, konsep 4 unsur. Dan kalau kamu pernah berjalan dari satu padepokan ke padepokan lain, di perguruan satu perguruan lain, kamu akan mengenal yang ceritanya sedulur papat limo pancer itu alirannya juga banyak banget dan beda-beda. Misalnya cerita yang angin itu yang mana arahnya, yang barat atau utara? Ada yang bilang ini yang barat, ada yang utara, dan ini. Terus warnanya apa? Oh, yang angin itu yang putih. Ada yang bilang yang angin itu yang kuning atau yang biru atau yang apa? Beda-beda.
Nah, pertanyaan mana yang benar, mana yang salah, atau yang mana ya mungkin yang benar ya nggak tahu saya, atau yang lain juga karena pelajarannya ngantuk waktu itu jadi salah ngasih pelajaran ke muridnya. Tapi saya sudah ngalami beberapa aliran, tidak hanya satu konsep-konsep seperti itu. Contoh di Sedulur Papat Limo Pancer itu menurut saya pengalaman pribadi dan pengalaman saya sendiri nggak ada yang salah. Jadi ya bisa aja yang barat itu mau api, ada yang timur yang api, ada yang api itu yang merah, ada yang api itu bukan merah, ya boleh-boleh aja gitu loh, bebas. Ada yang bumi itu hitam, ada yang bumi itu biru, ya boleh. Jadi memang macam-macam, dan sebetulnya kalau saya bilang jujur kalau saya bilang itu konsep pikiran. Ini kalau saya ditanya mana yang benar, bagi saya itu semua benar, tidak ada yang salah. Dan apakah kamu melatih kalau yang barat itu adalah air atau warna putih, kemudian melatih lagi yang barat itu ternyata api warna merah, apakah hasilnya beda ataukah hasilnya itu satu berhasil atau tidak? Enggak, semua berhasil. Kalau kamu sungguh-sungguh semua berhasil. Sama dengan konsep tahu tadi, ada yang bilang A, B, C aliran ini, misalnya mantra bisa beda, hasilnya sama. Tapi saya waktu awal-awal belajar ya sama, mempertanyakan mana yang benar sih. Ini jangan-jangan yang benar yang ini ya. Lebih bagus ini, tanda. Nah, balik lagi ke situ. Kalau kita bicara tentang konsep tubuh pelangi, apa tuh tubuh pelangi? Gitu. Kalau kita bicara tentang alam semesta ini kan sebetulnya makrokosmos ya. Kita bilang tubuh kita itu mikrokosmos. Saya pernah dengar ini mungkin 10 tahun lebih yang lalu. Hampir semesta. Jadi sebetulnya memang tubuh kita adalah mikrokosmos dari makrokosmos yang alam semesta. Artinya kita itu tubuh kita tuh miniatur dari alam semesta. Sehingga sebetulnya ada orang bilang kita hidup di alam semesta, tapi kalau saya bilang alam semesta ada dalam diri saya gitu loh. Jadi segala sesuatunya termasuk bintang-bintang juga ada di tubuh saya. Nah, dari situ sebetulnya kalau kita bicara lagi penciptaan alam semesta, kita sebetulnya bicara itu tadi 4 unsur 5 elemen. Benar nggak Pak Rasul? Penciptaan alam semesta. Ini kan penciptaan tubuh lah. Ini kan kira-kira terdiri dari 4 unsur 5 elemen itu kan kira-kira ya. Jadi kira-kira ya pada saat kita lahir, kita hidup itu mau fisik. Nah, begitu kita mati itu kemudian terurai satu-satu, ini menjadi kembali lagi pada api, air, unsur-unsurnya masing-masing, sehingga disebut kita mati dan terurai tubuh fisik kita gitu loh. Disebut begitu. Nah, sebetulnya dari teori itu kan sebetulnya jelas. Kalau kamu perhatiin misalnya kita konsep tubuh pelangi itu kan kayak mokso dari orang Jawa. Mokso itu mengurai tubuh sebetulnya. Mengurai tubuh itu dari mana? Ya kita kembali lagi pada 4 unsur 5 elemen itu sebetulnya. Pada saat kamu bisa memposisikan 4 unsur 5 elemen itu, kemudian kamu mengurai, itu adalah tubuh kamu mengurai. Pada saat kamu memadatkan itu akan padat. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi pada saat kamu bicara tentang tubuh pelangi itu sebetulnya ada warna-warna yang muncul. Disebut pelangi, tapi sebenarnya hanya 5 warna yang muncul. Bisa berganti-gantian. Jadi itu sebetulnya dari konsep-konsep 4 unsur 5 elemen itu yang seperti halnya Sedulur Papat Limo Pancer, kita memang padatkan, hadirkan dan manifestasikan, wujudkan, kemudian kita urai. Kira-kira seperti itulah kira-kira. Kalau kita bicara tentang
tubuh pelangi ya. Sedang kalau immortal body ya model kayak Babaji. Sebetulnya immortal body dalam konsep itu kayak kematiannya Yutekswar. Pada saat dia meninggal, dia kan masih bisa mewujudkan unsur-unsur itu. Dia bisa hadir, bisa ketemu orang, mau wujud, bahkan orang pegang tubuhnya masih wujud fisik. Tergantung dia mau ditahankan seberapa lama seperti itu. Nah dari situ saya mau ngajari dasarnya bagaimana tentang membuat fondasi immortal body dan tubuh pelangi itu. Nah ini kaitannya di tahap awal ini akan sangat berguna bagi kamu untuk pelatihan spiritual kamu dan untuk kesehatan dan sebagainya. Kita akan masuk lebih dalam karena itu kalau alkimia itu kita melatih tubuh kita. Saya ingatkan ya ada beberapa aliran yang gak tertarik melatih tubuh. Terus salah satunya saya kasih contoh banyak bahkan sebenarnya banyak. Kalau di Buddha itu disebut nibbana ya. Kalau Kriya alirannya mungkin bukan nibbana ya. Kalau di Buddha itu kita bisa sebut sebagai jhana. Jadi bukan padam gitu. Jadi kalau ajancah itu ya nggak peduli tubuh sampai level banyak orang kayak kita bicara Vivekananda juga nggak peduli tubuh segala macam. Vivekananda itu sehebat itu, tapi diketahui kalau nggak salah penyakitnya ada 18 penyakit apa? Itu keren itu saya bilang. Dan berat semua. Semua penyakit berat dia punya. Kalau nggak salah 18 atau 32 nggak jelas, tapi segitulah kira-kira. Nah itu karena dia nggak peduli tentang tubuh. Nah saya harapkan kalau pria jangan nggak peduli tentang tubuh lah, karena tubuh itu tetap willnya Tuhan bagi saya. Walaupun kita nggak megang tubuh, tapi tubuh itu tetap willnya Tuhan bagi saya. Tapi ya, nah kehidupan pun juga begitu. Kita juga nggak ngoyo-ngoyo amat, tapi juga ya nggak gitu-gitu amat gitu lah.